밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Eka Permadani dari Prodi Administrasi Rumah Sakit semester 2 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Mahakam Samarinda. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah yang telah diberikan Bapak Zulkifli Umar SKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan memaparkan mengenai definisi, tujuan, tugas rumah sakit, administrasi rumah sakit, serta peran administrasi rumah sakit terhadap kualitas pelayanan, kepuasan pasien, dan hubungan masyarakat. Yuk simak videonya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai definisi rumah sakit. Definisi rumah sakit menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rawat gawat darurat. Rumah sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika, profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan, dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Selanjutnya, definisi rumah sakit menurut WHO, World Health Organization. Rumah sakit adalah organisasi terpadu dari bidang sosial dan medik yang berfungsi sebagai pusat pemberi pelayanan kesehatan, baik pencegahan, penyembuhan, pusat latihan, dan penelitian biologi sosial. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan rumah sakit. Tujuan pengelolaan rumah sakit agar menghasilkan produk jasa atau pelayanan kesehatan yang benar-benar menyentuh kebutuhan dan harapan pasien dari berbagai aspek, menyangkut mutu medik dan non-medik, jenis pelayanan, prosedur pelayanan, harga, dan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, rumah sakit mempunyai tujuan yang pertama mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, yang kedua memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan, rumah sakit, dan sumber daya manusia di rumah sakit. Yang ketiga, meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit. Yang keempat, memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia, rumah sakit, dan rumah sakit. Baik, selanjutnya ada klasifikasi rumah sakit. Rumah sakit yang pertama yaitu rumah sakit kelas A. Rumah sakit kelas A adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis luas oleh pemerintah. Rumah sakit ini telah ditetapkan sebagai tempat pelayanan rujukan tertinggi, top referral hospital, atau disebut juga rumah sakit pusat. Rumah sakit kelas A terdapat 1.000 sampai 1.500 tempat tidur, pemilik dan pengelola pemerintah Debkes. Rumah sakit kelas B. Rumah sakit kelas B adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran medis spesialis luas dan subspesialis terbatas. Direncanakan rumah sakit tipe B didirikan di setiap ibu kota provinsi, provincial hospital, yang menampung pelayanan rujukan dari rumah sakit kabupaten. Rumah sakit pendidikan yang tidak termasuk tipe A juga diklasifikasikan sebagai rumah sakit tipe B. Rumah sakit kelas B terdapat 400 sampai 1.000 tempat tidur, pemilik dan pengelola pemerintah, dan di ibu kota provinsi. Selanjutnya, rumah sakit kelas C. Rumah sakit kelas C adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran subspesialis terbatas. Terdapat 4 macam pelayanan spesialis disediakan, yakni pelayanan penyakit dalam, pelayanan bedah, pelayanan kesehatan anak, serta pelayanan kebidanan dan kandungan. Direncanakan rumah sakit tipe C ini akan didirikan di setiap kabupaten atau kota. Regency Hospital yang menampung pelayanan rujukan dari puskesmas. Rumah sakit kelas C terdapat 100 sampai 300 tempat tidur, pemilik dan pengelola pemerintah dan D2 atau 3 umum. Selanjutnya, rumah sakit kelas D. Rumah sakit ini bersifat transisi karena pada suatu saat akan ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas C. Pada saat ini, kemampuan rumah sakit tipe D hanyalah memberikan pelayanan kedokteran umum dan kedokteran gigi. Sama halnya dengan rumah sakit
pemilik dan pengelola pemerintah Dadi 1, 2, 3 umum. Yang terakhir yaitu rumah sakit kelas E. Rumah sakit kelas E itu rumah sakit khusus, misalnya khusus mata, khusus jantung, dan lain sebagainya. Definisi administrasi rumah sakit. Administrasi rumah sakit adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan mampu mengembangkan mutu dan pelayanan rumah sakit, dan penilaian baik buruknya penyelenggaraan rumah sakit dinilai oleh pasien, biasanya menggunakan kuesioner atau tanya jawab yang diisi oleh pasien rawat jalan atau pasien rawat inap yang menggunakan layanan kesehatan. Selanjutnya ada tujuan administrasi rumah sakit. Rumah sakit adalah untuk membantu menyelenggarakan sistem kegiatan layanan kesehatan rumah sakit sehingga masyarakat dapat dilayani dengan baik. Tujuan ini memengaruhi bagaimana masyarakat melihat pelayanan sehingga layanan administrasi yang baik dapat meningkatkan kenyamanan pasien. Selanjutnya ada tugas administrasi rumah sakit. Yang pertama, mengelola pengelolaan karyawan rumah sakit. Yang kedua, mencatat pengelolaan penerima pasien rumah sakit, pasien rawat inap, pasien rawat jalan, dan pasien pelayanan gawat darurat berbeda dalam penerimaan pasien. Yang ketiga, ada catatan tentang fasilitas medis yang tersedia di rumah sakit. Yang keempat, catatan administrasi umum atau usaha dan pengarsipan. Selanjutnya ada keterampilan yang harus dimiliki administrasi rumah sakit. Yang pertama ada availability. Availability dalam administrasi rumah sakit mengacu pada ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien. Contohnya adalah ketersediaan tenaga medis, peralatan, obat-obatan, dan fasilitas pendukung lainnya saat dibutuhkan oleh pasien. Availability yang tinggi akan memastikan pasien dapat memperoleh perawatan yang tepat dan tidak mengalami penundaan yang dapat memperburuk kondisi. Yang kedua ada affability, yaitu dalam administrasi rumah sakit berkaitan dengan sikap dan perilaku staf rumah sakit dalam berinteraksi dengan pasien dan keluarganya. Hal ini meliputi keramahan, kesopanan, empati, dan sikap yang menyenangkan saat melayani pasien. Affability yang baik akan membuat pasien merasa nyaman, tenang, dan percaya dengan pelayanan yang diberikan. Dan yang terakhir ada ability. Ability dalam administrasi rumah sakit mengacu pada kompetensi dan keterampilan staf rumah sakit dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan. Hal ini meliputi pengetahuan medis, keterampilan teknis, kemampuan diagnostik, dan kemampuan pengambilan keputusan yang tepat. Ability yang baik akan memastikan pasien memperoleh perawatan yang profesional dan berkualitas. Selanjutnya ada komponen kunci administrasi rumah sakit yang efektif. Yang pertama, leadership and governance, yaitu aspek kepemimpinan dan tata kelola dalam administrasi rumah sakit sangat penting untuk memastikan organisasi berjalan efektif. Selanjutnya, kepemimpinan yang kuat dan visioner dapat menetapkan arah strategis dan menggerakkan seluruh elemen rumah sakit untuk mencapai tujuan. Tata kelola yang baik mencakup struktur organisasi, pembagian peran dan tanggung jawab, pengambilan keputusan, serta sistem pengendalian internal yang efektif. Kepemimpinan dan data kelola yang baik akan mendorong peningkatan kinerja, efisiensi, dan keberlanjutan rumah sakit. Yang kedua ada quality improvement and patient safety. Peningkatan kualitas dan keselamatan pasien menjadi fokus utama dalam administrasi rumah sakit modern. Rumah sakit harus menerapkan sistem manajemen mutu untuk secara terus-menerus mengidentifikasi, menganalisis, dan memperbaiki proses layanan. Upaya ini mencakup standarisasi prosedur, audit klinis, manajemen risiko, serta penerapan praktik-praktik terbaik untuk memastikan keselamatan pasien. Kualitas pelayanan dan keselamatan pasien yang baik akan meningkatkan kepuasan pasien dan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit tersebut. Yang ketiga ada human resource management, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam
sistem penting dalam administrasi rumah sakit. Sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan proses layanan, mulai dari registrasi, rekam medis, penjadwalan, manajemen farmasi, hingga penagihan. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga dapat mendukung pengambilan keputusan klinis, analisis data, serta pelaporan dan pengawasan kinerja rumah sakit. Implementasi teknologi informasi yang tepat akan meningkatkan kualitas, aksesibilitas, efektivitas layanan kesehatan bagi pasien. Selanjutnya ada hubungan administrasi rumah sakit dengan kualitas pelayanan. Administrasi rumah sakit yang baik memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan. Pelayanan administrasi yang baik seperti proses pendaftaran yang cepat dan efisien, pengelolaan data pasien yang akurat, dan komunikasi yang jelas dapat meningkatkan kepuasan pasien. Selain itu, fasilitas rumah sakit yang baik juga dapat mempengaruhi kepuasan pasien, seperti ruang tunggu yang nyaman, peralatan medis yang modern, dan kebersihan yang terjaga. Oleh karena itu, rumah sakit harus memperhatikan kualitas pelayanan administrasinya untuk meningkatkan kepuasan pasien dan meningkatkan reputasi di masyarakat. Selanjutnya, yang kedua mengenai hubungan administrasi rumah sakit dengan kualitas pelayanan. Administrasi rumah sakit yang baik mencakup banyak hal, seperti keuangan, administrasi, rekam medik, sekretaris medik, personalia, humas, dan farmasi. Dengan administrasi yang baik, rumah sakit dapat meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kepuasan pasien, dan meningkatkan reputasi di masyarakat. Oleh karena itu, rumah sakit harus memperhatikan kualitas pelayanan administrasinya untuk meningkatkan kepuasan pasien dan meningkatkan reputasinya di masyarakat. Selanjutnya, definisi sistem informasi administrasi rumah sakit. Sistem informasi administrasi rumah sakit atau biasa disebut SIAS adalah sistem informasi yang digunakan oleh rumah sakit untuk membantu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sistem ini membantu rumah sakit dalam mengelola data dan informasi terkait administrasi, seperti pencatatan pasien, catatan medis, dan proses layanan rumah sakit. Selanjutnya ada peran sistem administrasi rumah sakit dalam mendukung efektivitas administrasi rumah sakit. Yang pertama, sistem informasi administrasi rumah sakit membantu rumah sakit dalam mengelola data dan informasi dengan lebih baik, sehingga dapat menghasilkan informasi yang lengkap dan akurat. Yang kedua, dengan sistem administrasi rumah sakit, proses pendaftaran, penerimaan pasien, pembuatan resep, dan aktivitas administrasi lainnya dapat dilakukan secara terkomputerasi, sehingga lebih efisien dan mengurangi kesalahan manual. Yang terakhir, sistem informasi administrasi rumah sakit juga dapat memfasilitasi koordinasi antar unit di rumah sakit, seperti unit rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, sehingga pelayanan kepada pasien menjadi lebih terintegrasi dan berkualitas. Permasalahan dan tantangan dalam implementasi sistem informasi administrasi rumah sakit. Yang pertama, data tidak tersimpan dengan baik. Yang kedua, informasi tidak lengkap. Yang ketiga, kesulitan input data. Peran penting hubungan masyarakat dalam administrasi rumah sakit. Yang pertama, hubungan masyarakat dapat membantu menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan, yang mana sebagai jembatan antara organisasi dan publik, hubungan masyarakat dapat membantu membangun citra positif dan kepercayaan terhadap organisasi. Melalui strategi komunikasi yang efektif, humas dan menyampaikan informasi dari pesan-pesan penting dari organisasi kepada pemangku kepentingan seperti pelanggan, mitra bisnis, pemerintah, media, dan masyarakat umum. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman, memfasilitasi kolaborasi, dan menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi dengan lingkungannya. Dengan demikian, peran hubungan masyarakat sangat vital dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, hubungan masyarakat dapat membantu membangun citra dan reputasi positif di rumah sakit. Hubungan masyarakat adalah penghubung antara rumah sakit dan masyarakat umum. Mereka dapat membuat dan menerapkan strategi komunikasi
Rumah sakit dapat mempromosikan pencapaian, layanan unggulan, dan keunggulan komparatifnya melalui berbagai kegiatan dan program humas, seperti publikasi berita, hubungan media, acara publik, dan manajemen krisis. Hal ini dapat meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap rumah sakit, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat reputasi rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan modern, profesional, dan berorientasi pasien. Yang ketiga ada mengembangkan dan menjaga hubungan yang saling menguntungkan antara rumah sakit dengan masyarakat. Yang keempat, mengelola komunikasi dan aktivitas untuk mempertahankan reputasi dan merek rumah sakit. Organisasi humas dalam rumah sakit yaitu ada kepala humas, bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan seluruh kegiatan hubungan masyarakat serta menetapkan strategi dan kebijakan komunikasi rumah sakit. Yang kedua ada divisi media relation, bertugas untuk mengelola hubungan dengan media seperti menyediakan informasi, mengatur konferensi pers, dan memfasilitasi wawancara. Yang ketiga, divisi komunikasi internal, bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan informasi penting kepada karyawan rumah sakit serta mengelola saluran komunikasi internal. Yang keempat, divisi publikasi dan acara, mempersiapkan dan menyelenggarakan berbagai publikasi seperti buletin, majalah, website, serta acara-acara rumah sakit. Yang kelima, divisi dokumentasi dan arsip, mengelola dan menyimpan arsip, dokumentasi, serta data-data terkait dengan kegiatan humas dari rumah sakit. Yang terakhir ada divisi pemasaran sosial, yaitu merancang dan mengimplementasikan kampanye-kampanye edukasi serta program pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya ada efektivitas pelayanan administrasi rumah sakit terhadap indeks kepuasan masyarakat. Rumah sakit harus memberikan pelayanan administrasi yang baik dan memperhatikan kebutuhan pasien untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat di rumah sakit. Rumah sakit, puskesmas, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya harus dikelola dengan baik dan mampu menjalankan fungsinya secara optimal, mulai dari sumber daya yang digunakan hingga proses pelayanan dan kinerja pelayanan. Akibatnya, menyediakan layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik, yang terakhir, kesimpulan. Rumah sakit didefinisikan sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, etika, profesionalitas, serta fungsi sosial. Tujuan pengelolaan rumah sakit adalah untuk menghasilkan produk jasa atau pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Rumah sakit diklasifikasikan menjadi 4 kelas, A, B, C, D, berdasarkan kapasitas dan kemampuan pelayanan medis yang disediakan. Administrasi dan pengelolaan rumah sakit merupakan upaya untuk mengembangkan, memelihara, dan menilai kualitas pelayanan secara komprehensif. Nah, itu tadi pemaparan materi mengenai administrasi rumah sakit. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.